Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Saudara-saudara, pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir yang pada bagian sebelumnya kita sudah membahas tentang kebutuhan tafsir dan alasan mengapa kita membutuhkan tafsir. Pada kali ini kita masuk kepada sebuah pembahasan tentang hakikat dari tafsir. Yang hakikat dari tafsir itu dalam perspektif filsafat ilmu disebut dengan ontologis. Namun sebelum kita membahas tentang hakikat dari tafsir, maka di bagian awal ini kita akan membahas terlebih dahulu kajian epistemologis tentang tafsir yang berisikan tentang definisi tentang tafsir. Saudara-saudara, tafsir dalam perspektif ahli Al-Quran dijelaskan bahwa at-tafsir adalah ilmun yu'rafu bihi fahma kitabillahil munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayani ma'anihi wa istikhraji ahkamihi wa hikamihi wa istimdadi dzalika min ilmi al-lughati wan nahwi wat tasrif wa ilmi al-bayan wa usulul fiqh wal qira'ah wa yahtaju li ma'rifati asbabin nuzul wan nasikh wal mansukh. Dalam hal ini kita bisa memahami bahwa yang dimasukkan dengan ilmu tafsir adalah sebuah ilmu atau pengetahuan yang mengantarkan keahlian untuk bisa memahami terhadap kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah serta memiliki kemampuan untuk menjelaskan beberapa makna yang terkandung di dalamnya, mengeluarkan makna-makna hukum dan hikmah yang terdapat di dalam setiap kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran dengan berdasarkan terhadap beberapa keilmuan lain seperti ilmu lughah, ilmu nahwi, ilmu tasrif, ilmu bayan, usulul fiqh, ilmu qiraat, dan juga beberapa ilmu yang bisa mengantarkan kita memahami tentang sebab-sebab diturunkannya Al-Quran, serta ilmu yang bisa memahamkan kepada kita tentang mana ayat yang nasikh dan mana ayat yang mansukh. Dari definisi ini, maka kita dapat memahami bahwa yang dimasukkan dengan ilmu tafsir adalah sebuah ilmu pengetahuan di mana dengan pengetahuan tersebut kita bisa memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran, yang dari pemahaman terhadap makna tersebut kita bisa mengistimbatkan hukum secara benar dan memberikan penjelasan terhadap hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya dengan berdasarkan terhadap beberapa ilmu pengetahuan yang disebutkan tadi.
Oleh sebab itu, maka di dalam memberikan penafsiran terhadap Al-Quran, setiap kita yang ingin memberikan penafsiran terhadap Al-Quran tersebut tidak bisa terlepas dari paradigma yang digunakan. Paradigma itu bisa berupa teori-teori atau pengetahuan tentang ilmu bahasa, termasuk di dalamnya adalah ilmu struktur, dan ilmu yang memahamkan tentang lafaz-lafaz yang terdapat di dalam Al-Quran. Sejauh para ulama memberikan penafsiran terhadap Al-Quran, paradigma yang telah digunakannya itu tidak pernah bisa terlepas di dalam memberikan penafsiran terhadap Al-Quran. Artinya, setiap orang yang menafsirkan Al-Quran selalu dipengaruhi oleh paradigma yang digunakannya. Seperti misalnya, Imam Az-Zajjaj dan Imam Al-Wahidi di dalam kitab Al-Basit, Yaghlibu alaihim al-gharib, dipengaruhi oleh ilmu gharibil Quran. Sedangkan Imam Sa'labi, Yaghlibu alaihil qasas, dipengaruhi oleh ilmu qasasul Quran. Waz-Zamakhsyari, ilmu bayan. Wal Imam Fakhruddin, ilmu kalam. Wa ma fi ma'nahu minal ulumil aqliyah. Saudara-saudara, dari penjelasan ini maka sudah jelas bagi kita bahwa di dalam memberikan penafsiran terhadap Al-Quran tidak pernah bisa terlepas dari paradigma yang digunakannya. Berdasarkan terhadap itulah, maka tafsir bisa dibagi terhadap beberapa peringkat tafsir. Marhalatut tafsir di dalam hal ini bisa dibagi secara umum kepada dua, yaitu tafsir al-ma'thur dan tafsir ar-ra'yi. Tafsir al-ma'thur itu bisa dibagi kepada tiga. Yang pertama adalah marhalatut tafsir al-ma'thur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah pola penafsiran terhadap Al-Quran yang diambilkan secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pola ini bisa tafsirul ayat bil ayat, sebagaimana telah dilakukan dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, atau tafsirul ayat bil hadis. Termasuk di dalam kategori tafsir bil ma'thur adalah pendapat para sahabat dan juga murid-muridnya dari kalangan tabi'in.
pendapat para sahabat dan murid-muridnya dari kalangan tabi'in, itu juga disebut dengan al-ma'thur. Sedangkan marhalatut tafsir al-mu'tamad al-lughah ini merupakan kategori yang kedua, di mana tafsir ini disebut dengan tafsir bir-ra'yi. Penafsiran kita terhadap Al-Quran dengan menggunakan ilmu lughah tidak dikategorisasikan sebagai tafsir bil ma'thur karena sudah ada intervensi logika di dalam memberikan penjelasan terhadap Al-Quran melalui ilmu lughah. Mengapa? Liannaha adatut ta'bir. Karena ilmu lughah itu merupakan piranti untuk bisa mengambil pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Termasuk kategorisasi tafsir bir-ra'yi adalah pendapat tabi'in yang diambil dari dirinya, bukan mengambil dari para sahabat, wa ta'wilatihim wa ijtihadatihim. Termasuk makna takwili yang digunakan oleh para tabi'in dan juga hasil ijtihad mereka. Apa bedanya dengan aqwalus sahabah wa talamizihim minat tabi'in? Saudara-saudara, apabila tabi'in itu menyampaikan pendapat tetapi didasarkan terhadap pendapat sahabat, maka itu dikategorisasikan sebagai ilmu tafsir bil ma'thur. Akan tetapi, apabila dia berbasis kepada pemikirannya sendiri atau memberikan penafsiran sendiri atau berijtihad sendiri, maka hasil penafsirannya disebut dengan tafsir bir-ra'yi. Nah, belakangan ini telah berkembang beberapa pola penafsiran yang melampaui dari tafsir bil ma'thur dan tafsir bir ra'yi, yaitu penafsiran terhadap sebagian ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna-makna ilmiah, dan tafsir itu disebut dengan tafsir ilmi. Mengapa demikian? Karena hasil pembacaan terhadap sunnatullah yang kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan itu bisa dijadikan sebagai salah satu penafsiran terhadap ayat-ayat yang memiliki kandungan ilmu pengetahuan. Dan saya akan memberikan penjelasan secara khusus tentang tafsir al-ilmi ini pada bagian-bagian yang lain. Saudara-saudara, berdasarkan terhadap itulah, maka sangat penting bagi kita untuk memahami marhalatut tafsir bir ra'yi. Mengapa? Karena pada bagian inilah sebagian ulama menolak terhadap penggunaan at-tafsir bir ra'yi dikarenakan ada ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah, man fassarul Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar
atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafsir bil ra'yi yang dimulai sejak adanya ijtihad para tabi'in dan juga ulama-ulama setelah tabi'in telah menjadi sebuah pola di dalam penafsiran dengan didasarkan terhadap ilmu lughah, termasuk di dalamnya usulus syariah. Saudara-saudara, penafsiran dengan menggunakan tafsir bil ra'yi ini pada beberapa bagiannya kemudian bisa dibagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah penafsiran terhadap Al-Quran dengan menggunakan ra'yu yang dibenarkan, diterima. Tetapi ada penafsiran dengan menggunakan ra'yu yang kemudian itu tertolak atau tidak bisa diterima. Di dalam beberapa sejarah yang tercatat di dalam beberapa kitab ulumul Quran, Imam bin Jarir At-Tabari dianggap sebagai tokoh yang telah meletakkan dasar-dasar tafsir bil ra'yi ini. Imam At-Tabari di dalam hal ini dianggap sebagai peletak dasar tafsir bil ra'yi karena di dalam beberapa pola penafsirannya memberikan penjelasan hasil ijtihad yang dikembangkan oleh Imam At-Tabari. Saya ingin memberikan penjelasan tentang tafsir At-Tabari ini pada beberapa kesempatan yang akan datang insya Allah. Imam Al-Ghazali membenarkan pola tafsir bil ra'yi ini dengan beberapa catatan. Madama ar-ra'yu la yukhaliful Qur'an wa la yu'aridus sunnah an-nabawiyyah. Wa yuhaqqiqu ma amara bihi Allah fi qoulihi ta'ala fi surati Muhammad afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Berdasarkan terhadap ayat ini, Imam Ghazali dan beberapa imam yang lain yang mendukung terhadap pandangan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tafsir bil ra'yi itu bisa diterima apabila dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga tidak bertentangan dengan sunnah-sunnah nabawiyah serta menegaskan tentang pentingnya hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ini pandangan Imam Al-Ghazali. Nah, saudara-saudara, contoh tafsir ini saya ambilkan dari tafsir Imam At-Tabari yang salah satunya menggambarkan pola penafsiran yang diawali dengan kata-kata al-qaulu fi ta'wili qaulihi ta'ala.
Yaqulu ta'ala dzakarahu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ud'u ya Muhammad man arsalaka ilaihi rabbuka bid-du'a ila ta'atihi ila sabili rabbik. Mari kita perhatikan bagaimana Imam At-Tabari memberikan penjelasan terhadap kata ud'u. Ini tidak memberikan penjelasan tentang makna yang terdapat di dalam kata ud'u ini, tetapi seakan-akan memberikan deskripsi terhadap kata ud'u ini dengan menyatakan ya Muhammad man arsalaka ilaihi rabbuka bid-du'a ila ta'atihi ila sabili rabbik. Perhatikan juga bagaimana cara memaknai Imam At-Tabari di dalam ayat ini. Yaqulu ila syari'ati rabbikal lati syara'aha li khalqihi wa huwal Islam. Artinya dengan menggunakan makna bahwa yang dimaksudkan dengan ila sabili rabbika ini adalah al-Islam. Ini tidak didasarkan terhadap sebuah ayat, juga tidak didasarkan terhadap sebuah hadis, juga tidak didasarkan terhadap beberapa pendapat sahabat. Ini adalah kategori dari tafsir birra'yi untuk memberikan pemaknaan terhadap ila sabili rabbik. Mari kita lihat berikutnya. Beberapa pola penafsiran yang digunakan oleh Imam At-Tabari di dalam memberikan penafsiran ayat ini. Mari kita perhatikan pada bagian ini. Haddatsani Muhammad bin Amr qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Isa wa haddatsani Al-Haris qala haddatsana Al-Hasan qala haddatsana Warqa jami'an an ibni Abi Najih an Mujahid. Berhenti sampai di Mujahid, yaitu sahabat. Fi qaulillahi wajadilhum billati hiya ahsan. Aqid an alahum iyyaka. Kalimat ini diambilkan oleh Imam At-Tabari dari Mujahid yang diambilkan dari jalur-jalur yang sudah disebutkan sebelumnya ini. Karena ini didasarkan terhadap pandangan sahabat, maka pola penafsiran yang terdapat di dalam kalimat ini bisa dikategorisasikan sebagai tafsir bil ma'thur. Ini adalah beberapa marhalah berikut dengan contohnya tentang tafsir. Pada bagian berikutnya, saya ingin masuk kepada penafsiran Al-Quran tentang ayatul ahkam. Namun sebelum saya memberikan penjelasan tentang tafsir ayatul ahkam ini, saya terlebih dahulu ingin memberikan satu penjelasan tentang pola atau metode penafsiran Al-Quran yang banyak digunakan pada zaman modern ini yang disebut dengan tafsir al-mawdu'i.
Kita berhenti sampai di sini dan kita masuk kepada bagian yang berikutnya tentang tafsir al-mawdu'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.